Lah kalau Allah tidak membuat ketetapan yang sudah dulu Allah buat bahwa azab atau hukuman yang sesungguhnya itu kelak di sana di akhirat, niscaya sekali manusia keluar dari jalan Allah, bermaksiat kepada Allah, sudah langsung ditimpakan keputusan, timpakan azab. Namun Allah sudah membuat keputusan, sudah buat ketetapan bahwa para pendurhaka itu balasan azab yang sesungguhnya nanti. Ketika dunia ini sudah selesai. Jadi azab yang sebenarnya bukan di dunia ini. Itu ketetapan Allah. Azab yang sesungguhnya itu nanti di neraka. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Jika tidak ada ketetapan Allah sejak dahulu, di mana Allah menetapkan bahwa azab sesungguhnya bagi para pendusta, para pendurhaka, para pembangkang, itu ketika nanti di neraka, niscaya manusia yang berbuat maksiat satu kali saja bermaksiat kepada Allah, langsung Allah timpakan azab saat di dunia. Tidak ada manusia yang masih hidup hari ini. Kalau sekali saja manusia berbuat maksiat kepada Allah, Allah langsung turunkan azabnya, ma taraka 'alaiha min dabbah. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang masih hidup sampai hari ini, termasuk manusia. Coba dibuka An-Nahl 61. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau Allah menghukum manusia karena kedolimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Iya dah. Allah itu tidak akan langsung menghukum, menimpakan siksa di dunia ini kepada manusia. Satu kali berbuat maksiat, dua kali, tiga kali, tidak langsung diazab oleh Allah. Kalau Allah menetapkan manusia yang bermaksiat langsung dihukum oleh Allah, niscaya kita sebagai manusia dan makhluk yang melata sekalipun tidak akan hidup sampai hari ini. Sudah tidak ada lagi kehidupan di dunia ini. Kalau sekali manusia berbuat maksiat, langsung dimatikan oleh Allah, diazab oleh Allah, dihukum oleh Allah, niscaya tidak ada lagi kehidupan dunia. Sudah selesai. Sudah selesai. Tetapi Allah mengulur, menangguhkan. Manusia pisan maksiat ra konangan, kedua maksiat ora konangan. Itu bukan berarti Allah tidak mengetahui, namun oleh Allah diberi tangguh kon mikir. Kowe arep terus maksiat, apa kamu akan berhenti kemudian bertobat dan kembali kepada jalanku yang lurus? Itu suruh mikir, bukan berarti sekali maksiat, dua kali maksiat, tiga kali maksiat tidak konangan. Itu jangan dikira Allah tidak mengetahui. Itu Allah ulur siksanya. Kenapa? Karena Allah sudah membuat ketetapan bahwa siksa yang sesungguhnya nanti di sana, di neraka. Maka diulur, ditangguhkan oleh Allah, diberi kesempatan mau terus bermaksiat atau bertobat. Nah, kalau ternyata
Allah tidak buat ketetapan, tidak ada ketetapan Allah sejak dulu, artinya azab yang sesungguhnya itu nanti di akhirat, maka niscaya orang-orang sudah tidak ada yang hidup. Dulu diperintah untuk menyembah Allah, kok ada yang menyembah berhala. Abu Jahal menyembah berhala, langsung dimatikan oleh Allah. Loh, kok mau diperintah untuk mengesahkan Allah, lah kok malah nyembah berhala, lagi pisan nyembah berhala, langsung disiksa oleh Allah, dimatikan. Maka sudah selesai kehidupan. Begitu pula kita, kalau tidak ada ketetapan dari Allah sejak dulu, maka sekali kita berbuat maksiat, sudah tidak hidup kita. Namun Allah sudah membuat satu ketetapan Allah bahwa siksa yang sesungguhnya itu nanti di sana. Sehingga di dunia ini banyak orang bermaksiat, namun Allah belum turunkan siksanya. Meskipun pelaku-pelaku maksiat, para pendurhaka kepada Allah, ketika di dunia ini pun nanti juga bakal mendapatkan siksaan dari Allah. Namun siksaan yang sesungguhnya itu di sana, di neraka. Maka banyak toh orang yang bermaksiat sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Terus oleh Allah diberi kesehatan. Oleh Allah nafkah untuk hidupnya dilancarkan oleh Allah. Tidak pernah sakit. Kaya-kayane kuwi uripe penak tok, padahal bermaksiat terus kepada Allah. Nah, itu istidrat tanpa sadar. Nah, nanti siksa sesungguhnya di sana. Nah, kalau ada orang yang bermaksiat kok koyone orang ngopo-ngopo, ingat itu sedang ditangguhkan oleh Allah. Ya, istidrat cuma tidak sadar. Meniti jalan kebinasaan, meniti jalan menuju siksaan yang sesungguhnya, itu tidak sadar. Nah, nanti kalau sudah tiba waktunya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, baru kaget putus asa. Karena kalau datang ajalnya sudah tiba dan pasti tiba, maka tidak akan bisa diundur lagi hanya gara-gara belum tobat atau diajukan. Ya, karena kematian, ajal itu tidak kulonun, tidak menunggu seseorang tobat dulu, tidak. Ajal datangnya kapanpun, bisa saat orang bermaksiat, bisa saat orang taat, bisa didatangi oleh ajal. Ajal tidak perlu kulonun, tidak perlu nunggu. Oh, fulan belum bertobat, maka wis nanti dulu, tunda dulu ajalnya biar tobat dulu. Oh, tidak. Ketika durhaka pun juga bisa ajal mati, ketika taat pun juga mati. Maka pilih jalan kematian yang baik. Saat belum tobat ya mati, saat sudah tobat ya mati. Maka Islam mengajarkan la tamutunna illa wa antum muslimun. Ingat, siksa sesungguhnya itu nanti di akhirat. Meskipun di dunia ini para pendurhaka tetap akan mendapatkan siksaan dari Allah. Namun dunia ini siksaannya tidak sesungguhnya. Siksaan yang sebenar-benar siksa adalah nanti di akhirat, di neraka. Nah, itu maksud dari walaula kalimatun sabaqat mir rabbik laqudiya bainakum fima fihi yakhtalifun. Diminta untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah yang esa, malah nyembah berhala. Berarti manusia menjadi berselisih. Ada yang tetap menyembah Allah sampai akhir hayat, ada yang keluar dari agama Allah yang satu sehingga menyembah yang lain. Atau tetap menyembah Allah tetapi juga percaya kepada hal-hal lain yang dianggap keramat, bisa mendatangkan madorot, bisa mendatangkan manfaat. Akhirnya terjadi perselisihan di tengah-tengah manusia. Ada yang tetap taat hingga akhir hayat, ada yang melenceng, ya. Tidak keluar dari Islam, tidak murtad, tetap Islam, tetap ngaku
yang disembah Allah, tetapi percaya dengan hal-hal yang bisa mendatangkan madharat, diyakini bisa mendatangkan madharat, mendatangkan manfaat. Nah, sehingga manusia berselisih lagi. Nah, kalau tidak ada ketetapan Allah sejak dulu bahwa siksa yang sesungguhnya adalah di akhirat, niscaya perselisihan manusia sudah diberikan balasannya oleh Allah. Sing maksiat langsung diambil oleh Allah. Nah, kalau itu tidak ada ketetapan dari Allah sejak dulu, kita pun sudah tidak hidup, karena semua di antara kita ini pernah melakukan satu kemaksiatan, menerjang larangan agama.